Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya sekarang berada di pinggir jalan, tepatnya berada di luar pagar Masjid Al-Muhajirin, Komplek Bukit Pamulang Indah, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Ini situasinya ya teman-teman, sangat sepi. Di Masjid Al-Muhajirin banyak kegiatannya, baik yang dilaksanakan oleh takmir, ibu-ibu Al-Husna maupun remaja masjid Bukit Pamulang Indah atau Resminda. Masjid Al-Muhajirin telah mengajarkan membaca Al-Quran sejak dini hingga tahfiz Quran melalui bidang pendidikan. Masjid Al-Muhajirin juga menyelenggarakan pendidikan usia dini atau PAUD. Sekarang saya ingin melihat proses belajar mengajar Taman Pendidikan Al-Quran, Pendidikan Tahfiz Quran yang ada di dalam masjid. Namun sebelumnya saya ingin wawancara dengan salah satu santriwatinya yang sedang bermain. Dek, namanya siapa? Namanya? Pipau. Hah? Pipau. Viva. Pipau. Vipau. Oh. Yang satunya? Farah. Nah, Farah. Ini kelas berapa ini sekarang di Taksin C. Taksin C. Jadi ada berapa taksin di sini? 5. 5 taksin. A, B, C. C, D, E. Terus ada kelas apa lagi? Pratafis sama tartil. Pratafis sama tartil. Gurunya apal nggak, Dek? Pak. Nah, yang Taksin A Ustazah Ajeng, Taksin B Ustazah Nadia, Taksin C Kak Ade, Taksin D Ustazah Indri, Taksin E Kak Hamlan. Terus kalau Pratafis Kak Malik, kalau tartil Pak Suprianto. Oh, Pak Suprianto. Terus gimana belajar di sini, seneng nggak? Senang. Seneng ya. Ya, Kak. kalau sekolahnya kelas berapa? Kelas 3 Kelas 3 di SD Pamulang Indah. Oh, itu indah. Oke deh ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Sebelum saya melihat proses belajar mengajar, baik itu kelas taksin, tartil maupun pratafis, saya akan menemui salah satu imam di sini sekaligus ketua UPT Taman Pendidikan Al-Quran, Pendidikan Tahfiz Quran, yaitu Ustadz Raju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah Ustadz Raju. Beliau lulusan PTIQ yang sekarang dipercaya sebagai salah satu imam di masjid ini dan sekaligus sebagai Ketua UPT Taman Pendidikan Al-Quran, Pendidikan Tahfiz Quran. Ustadz Raju, ini PTQ ini sebetulnya kalau yang di tempat lain tuh apa sih namanya, Ustadz Raju, yang umum? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk menjelaskan atau menjelaskan sedikit bentuk umum dari lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di Indonesia itu sebetulnya namanya LPTQ atau TPQ. Artinya Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian di sini saya juga tidak tahu terbentuk sejarah awalnya seperti apa. Sebetulnya ini juga TPQ tapi ada tambahan PTQ-nya, PTQ Al-Muhajirin. Jadi PTQ itu pendidikan tahfiz Quran. Oh, pendidikan tahfiz Quran. Jadi bentuk umumnya dari Kementerian Agama itu Taman Pendidikan Al-Quran. TPQ ya. Tapi di sini jadi PTQ Al-Muhajirin. Taman ya. Pendidikan Al-Quran, Pendidikan Tahfiz Quran. Oke. Terus ini ada berapa kelas atau bagaimana pembagian pendidikan ini, Ustadz Raju atur ini? Kalau pembagian kelas kita tempatkan berdasarkan yang pertama ada usia santri, kemudian yang kedua adalah tingkatan bacaan.
Kemudian kelas-kelas di sini totalnya ada 7 kelas. Terdiri dari 3 program. Yang pertama ada program tahsin, yang kedua ada program tartil, dan yang ketiga ada program tahfidz. Program tahsin ini terdiri dari 5 kelas, kelas A sampai E. Jadi itu dibedakan berdasarkan usia. Kelas tahsin A itu dimulai dari usia 4 tahun, dan tahsin B itu dimulai dari usia 6 tahun. Kemudian tahsin C itu dimulai dari usia 8 tahun. Tahsin D itu dimulai dari usia 10 tahun. Dan tahsin E dimulai dari 12 tahun. Kemudian di level tahsin ini adalah semuanya santri itu menggunakan metode Iqra yang sudah ditetapkan dari awal. Kemudian itu selain membaca Iqra, santri tahsin juga kita bekali dengan pendidikan agama yang sifatnya dasar, seperti rukun iman, rukun Islam, kemudian niat sholat, dan lain sebagainya yang sesuai dengan kemampuan santri-santri yang masih kecil tersebut. Kemudian dari program tartil itu hanya ada 1 kelas. Isinya adalah bagaimana santri bisa mengetahui ilmu tajwid secara teoritis dan bisa mempraktekkan bacaannya itu ke dalam setiap bacaan Al-Qur'annya. Jadi teorinya tahu, prakteknya juga bisa. Itu isi daripada kelas tartil. Kemudian di kelas tahfidz adalah ketinggalan. Dari program tartil ini targetnya adalah membaca sampai mengkhatamkan Al-Qur'an, membaca. Kemudian lanjut di program tahfidz, program yang ketiga juga terdiri dari 1 kelas saja. Program tahfidz ini targetnya adalah kita setelah selesai program di sini diharapkan santri bisa menghafal 3 juz dari Al-Qur'an, yaitu juz 28, 29, dan 30. Kemudian isinya selain hafalan Al-Qur'an, santri juga dibekali dengan pengetahuan agama yang sifatnya memotivasi, khususnya untuk hafalan Al-Qur'annya, dan juga membaca Al-Qur'an juga. Jadi membaca, menghafal sesuai dengan target yang telah ditentukan, dan juga menerima materi pelajaran dari Ustadz berkenaan dengan motivasi membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, dan motivasi untuk belajar agama. Seperti itu kurang lebih. Ya. Saya kan kepingin tahu bagaimana penerimaan santri di PT Kisin ini. Apa setiap tahun atau seperti apa gitu? Untuk penerimaan santri baru pada mulanya sepertinya setiap awal tahun. Cuma karena kita membatasi setiap kelas itu terdiri dari 15 santri. Jadi kalau kelasnya penuh, mau tidak mau, jika memang kemampuan kita masih seperti itu, kita tidak buka pendaftaran umum. Kemudian tapi jika misalnya ada pendaftaran umum pun, kita akan buka dan kita bagikan ke khususnya di BPI dan sekitarnya. Tapi kalaupun ada santri yang ingin mendaftar di luar daripada pendaftaran yang telah disediakan, itu dan juga status kami belum bisa menerima, kami akan masukkan santri tersebut jika berkenan ke dalam daftar tunggu kita
yang setiap semester itu akan kita evaluasi, apalagi banyak santri yang misalnya tidak masuk atau memang mengundurkan diri secara pribadi personal, itu akan kita terminasi, kita eliminasi, kemudian kita masukkan santri yang dari daftar tunggu tersebut sehingga kelasnya tetap compact 15. Ini kan kalau di sekolah umum seperti di SD, SMP gitu kan setiap tahun ada kenaikan kelas. Kalau di sini seperti apa Pak kenaikan kelasnya itu? Untuk kenaikan kelas di sini berarti yang pertama berdasarkan usia yang tadi sudah disampaikan. Jika memang usia anak tersebut sudah naik, gitu ya, berarti sudah tidak bisa menempati kelas yang lama. Apalagi jika santrinya tersebut sudah bisa bergaul dan bersosialisasi dengan teman-temannya yang seumuran, dan tidak bisa lagi bergaul dan bersosialisasi dengan teman-temannya yang usianya di bawahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tingkatan bacaan, jika memang ada santri yang dari kelas tahsin atau membaca ikro kemudian udah selesai ikronya dan atas restu dari gurunya atau dari ustadznya, itu akan dilaporkan ke kita, ke pengurus, kemudian akan kita terima laporan tersebut, dan apabila ada kelas yang bisa dimasukin, kelas Al-Quran, tartil maupun tahfidz, akan kita masukkan ke kelas Al-Quran. Untuk kelas tartil dan tahfidz itu tidak mengenal batasan usia karena kita seleksi berdasarkan sudah bisa baca Al-Quran atau belum. Seperti itu. Ya. Kalau saya tangkap berarti dari umur tadi taksin A nanti dia akan beralih ke taksin B seperti itu ya. Terus dan seterusnya begitu kan. Itu pelajarannya beda-beda ya. Setiap taksin tadi ya A, B, C, D sampai E tadi. Untuk materi keagamaan kita buat sama dari tahsin A sampai E. Namun kemampuan santri yang kita bedakan. Misalnya tahsin A itu kan usia 5 tahun. Itu berbeda dengan usia yang 12 tahun. Artinya contoh misalnya materi tentang rukun Islam. Mungkin di kelas tahsin A hanya diminta untuk menyebutkan rukun Islam itu yang pertama syahadat, sholat dan sebagainya dan seterusnya. Tapi kalau misalnya di tahsin yang sudah lebih besar, usia 12 tahun, kita berikan sedikit pemahaman bahwa syahadat itu kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maknanya adalah demikian dan seterusnya. Jadi tidak hanya menyebutkan apa itu rukun Islam, tapi juga bisa sedikit menjelaskan secara sederhana apa yang dimaksud dengan rukun Islam tersebut. Seperti itu. Masalah kelas gitu ya, atau kendala-kendala lah yang dialami oleh Ustadz Raju sebagai UPT PTQ ini. Kalau dari fasilitas, alhamdulillah saya rasa sudah cukup. Kemudian kalau dari fasilitas yang lain seperti alat tulis dan lainnya, insya Allah kita sudah cukup. Kemudian kalau dari santri, mungkin permasalahannya adalah ketika di awal mendaftar di PTQ Al-Muhajirin itu sangat semangat. Bahkan menanyakan ulang ada kuota untuk anak saya atau enggak, atau untuk santri atau tidak. Tapi ketika sudah berjalan tidak hadir di kelas yang kita minta itu selama 4 hari dalam 1 pekan, itu kehadirannya minim atau bahkan dalam sebulan bisa terhitung jari beberapa kali saja hadir. Itu yang
kendala yang pastinya kita sudah bisa dan menyiapkan alternatifnya atau konsekuensinya apa yang akan dilakukan ketika kendala-kendala tersebut terjadi. Oke. Di lantai atas ruangan disekat-sekat seperti ini kelihatan kelas taksin A usia antara 4-5 tahun. Kak, ini kelas apa ini, Kak? Ini Kelas taksin A. taksin A ya. Masih kecil-kecil anaknya. Ya, umurnya antara 4 sampai 5 tahun. Iya. Gimana suka dukanya ngajar yang kecil-kecil ini? Seru ya. Seru nggak teman-teman ngaji? Seru nggak? Seneng nggak? Seneng ya. Kak, namanya siapa, Kak? Ajeng. Oh, Kak Ajeng ini. Ya. Ini baru mau mulai ya ini ya. Ini mau mulai. Nulis. Oh iya. Baca Iqra. Iya. Sama baca surat-surat pendek. Ini makasih. Ini taksin B yang diasuh oleh Ustazah Nadia. Kalau yang tadi taksin A diasuh oleh Ustazah Ajeng. Nampak Ustazah Nadia sedang membimbing santrinya satu persatu untuk maju ke depan dan dibimbing untuk membaca Al-Quran. Seperti ini Ustazah Nadia sedang membimbing santrinya dengan telaten untuk mengajarkan membaca Al-Quran. Sementara santri yang lain pada mengantri. Yang ini kelas taksin C. Nampak Ustadz Ade sedang membimbing santriwati ya untuk membaca Al-Quran. Yang lain juga sama, pada ngantri di tempatnya masing-masing. Ada yang ngobrol, ya maklum anak-anak kan. Jadi nunggu giliran, satu persatu nanti akan maju. Ustadz Ade nampak dengan sabar, dengan telaten juga membimbing santriwati agar bisa membaca Al-Quran. Kemudian giliran santriwan yang dapat bimbingan dari Ustadz Ade supaya bacaannya benar. Kelihatan santriwan dengan serius berupaya untuk bisa dengan lancar membaca Al-Quran. Sedangkan yang lain menunggu di tempatnya masing-masing, menunggu giliran dipanggil. Kelihatannya seperti ini setiap hari, 4 hari dalam seminggu. Nah, yang ini adalah kelas taksin D. Nampak Ustadz Ade yang menggantikan Ustazah Indri karena Ustazah Indri sedang ada keperluan. Jadi hari ini Ustadz Ade yang mencoba menekelnya. Jadi Ustadz Ade 2 kelas ini hari ini mengajar. Nah, ini
kelihatan disuruh baca surat-surat pendek ya, anak vaksin T. Seperti ini situasinya kelas-kelas di Masjid Al-Muhajirin. Vaksin E dengan bimbingan Ustadz Amlan. Ini vaksin E. Nampak Ustadz Amlan dengan tekun membimbing santrinya agar bacaannya benar. Bacaan santri terus diperhatikan dan langsung ditegur jika salah. Ini juga satu persatu maju dan yang lain menunggu giliran dipanggil. Seperti ini situasi kelas vaksin E di bawah bimbingan Ustadz Amlan. Namanya siapa? Ya? Anjani. Anjani. Sekarang udah di vaksin apa udah tartil atau? Tartil. Oh, udah tartil. Gurunya Ustadz Supri. Ustadz Supri ya. Sekolahnya di mana deh kalau sekolah? Kalau sekolah di SDN Pamulang 01. SDN Pamulang 01. 01 di mana itu? Di samping RSUD. Jadi diantar dong tiap hari. Gimana belajar di sini, seneng? Senang. Ya. Udah tartil ya. Alhamdulillah ya. Bentar lagi berarti kalau lancar udah tahfiz ya. Ini ustadznya udah datang. Makasih ya. Siapa namanya lupa? Anjani. Anjani ya, di Anjani ya, makasih ya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat melaksanakan seperti biasa belajar, yaitu belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dan sambil menghafal Al-Quran juga. Jadi anak-anakku semuanya harus semangat. Anjani, Karel, Rizky harus terus berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan terutama dengan mengamalkan Al-Quran. Ustadz Suprianto Gayo juga memanggil satu-satu muridnya untuk membaca Al-Quran di depannya, dan jika ada kesalahan langsung dibimbing, ditegur, dibenarkan. Seperti itu metodenya. Yang lain juga menunggu giliran ada di bangkunya masing-masing. Seperti ini kelas tartil yang menempati di lantai bawah. Ustadz Suprianto Gayo juga dengan tekun, dengan sabar membimbing anak santrinya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, Pak, tolong Pak, diperkenalkan namanya Pak. Perkenalkan, nama saya Suprianto Gayo. Saya asli orang Aceh. Lebih kurang bergabung di Al-Muhajirin ini sudah jalan
1 tahun lah. Oh, saya. Dan saya tinggalnya di pesantren Al Azkar, Jalan Pinang Raya, Hmm. RT 02014, Pamulang Timur. Oke. Ini Pak Supi, gimana Pak suka dukanya ngajar anak-anak di sini Pak? Kelas tartil ya Pak ya? Gimana Pak? Kelas tartil ini ya? Iya, kelas tartil. Jadi alhamdulillah kita ada 15 siswa, 15 santri. Ya. Alhamdulillah kalau saya lihat bacaan mereka memang sudah semuanya bagus. Karena memang tartil itu kan bisa dikatakan gabungan yang sudah bisa baca Quran. Bukan lagi tahsin Pak, sudah tartil. Ya. Jadi alhamdulillah bacaan mereka sudah bagus dan sekarang kita targetnya belajar hukum bacaan, hukum ikhfa, izhar, idgham, bila sampai ke mat-matnya gitu. Jadi alhamdulillah itu kita ajarkan kepada mereka dan mereka setelah diberikan materi itu memang setelah itu kita tes juga Pak. Kita latih mereka mencari contoh-contohnya di dalam Al-Quran. Dan itu setelah saya cek mereka bisa. Alhamdulillah. Ya Pak Supi, ini kalau misalnya dia naik ke tahfidz ya Pak, ke tahfidz itu kriterianya gimana Pak? Gimana Pak? Kriterianya gimana bisa naik gitu? Apa setahun sekali atau periodenya seperti apa ya Pak? Kalau naik gitu? Oh, kalau naik nanti Pak ini Pak kita tes dulu Pak bacaannya apakah sudah bagus sesuai dengan ilmu tajwid dan dia punya semangat untuk menghafal Al-Quran, itu langsung kita gabungkan dengan halaqah ataupun kelompok tahfidz. Pokoknya di sini kita bina dulu bagaimana cara membaca yang indah, cara membaca yang bisa nanti dipersiapkan menjadi penghafal Quran. Baik Pak Ufi, makasih ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya adik? Rizky Aditya Ramadan. Rizky Aditya Ramadan. Tinggalnya di mana tuh? Di Jalan Akasia. Oh, di Akasia. Ini di PTQ ini ikut taksin apa takfis atau gimana? Saya di sini di kelas tartil. Tartil ya. Iya. Jadi tartil itu udah terakhir atau gimana dek? Masih di bawah tahfidz lah. Oh, di bawah tahfidz. Kalau sekolah ininya di mana? Sekolah umumnya di mana? Saya sekolah di SMP 21 Tangsel. Yang di mana itu? Di Jalan Angsana. Oh, yang di Angsana. Kelas berapa? Kelas 8. Ya. Gimana ngikutin ini? Seru sih belajarnya. Oh, serius. Ya. Bisa ngikutin? Bisa. Alhamdulillah ya. Kenaikannya kalau ke mana? Ke tahfidz gimana? Harus lancar bacanya sama itu sih apa namanya hafal tempat hurufnya di mana. Oh, harus lancar dulu baru bisa naik ya. Iya. Kalau untuk gurunya sendiri gimana ngajarnya? Bagus? Bagus sih. Bagus. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Iya. Yang ini adalah kelas tahfidz. Kelihatan Ustadz Malik mendengarkan dengan teliti hafalan santrinya. Kalau salah ditegur dan dibetulkan. Sementara santri yang lain menunggu dengan menghafal bacaannya secara pelan-pelan. Saya cukupin sekian dulu ya teman-teman, kegiatan liputan belajar mengajar membaca Al-Quran di Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.